Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-25. Oleh karenanya kita perlu terus diingatkan, ini adalah babak terakhir dari Ramadan. Jadi kita jangan terus kendor dalam meningkatkan amal soleh, baik itu puasa, baik itu sholat, zakat, infak, sedekah, baca Al-Quran, dan berbagai amal soleh lainnya. Kenapa? Karena di akhir Ramadan biasanya Rasul terus mengikatkan ikat pinggangnya, terus dia melaksanakan amal soleh secara terus menerus dan meningkatnya sampai akhir Ramadan. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu ada artinya kolbu, artinya hati. Kalau dalam bahasa hadis kolbun, Al-Quran juga kolbun sama. Tetapi di dalam jahir, dalam bahasa kesehatan, itu kolbun itu dimaknakan, diartikan dengan jantung. Hadis mengatakan kalau di dalam diri manusia terdapat segumpal daging, dan segumpal daging itu kalau dia baik maka baik seluruhnya, kalau dia jelek, kalau dia busuk, kalau dia tidak baik maka tidak baik seluruhnya. Itulah dia kolbun atau hati. Jadi hati itulah satu fokus orang itu baik atau tidak baik, sehingga kebahagiaan seseorang itu tergantung kepada hatinya. Sehingga Rasul mengingatkan, begitu hebatnya pengingatannya sehingga dia berulang-ulang mengingatkan kita. Inna fil jasadi mudghatan, ala fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Rawahu Muslim. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau tidak baik, tidak baik seluruhnya. Itulah dia hati. Jadi hatilah fokus dari kita itu untuk bahagia. Nah, untuk bahagia, untuk memberikan supaya hati itu bahagia, maka hati itu harus tenang, tidak boleh ada penyakit, sehingga dia stabil. Bagaimana supaya hati stabil? Jangan hilangkan semua penyakit. Penyakit hati itu apa? Penyakit hati itu sombong atau takabur, hasad, dengki, dendam, ria. Itu semuanya dapat membuat hati menjadi jelek, hati menjadi buruk. Nah, kalau hati menjadi buruk, maka mempengaruhi jiwa, mempengaruhi nafsun, jiwanya tidak stabil. Kalau jiwa tidak stabil, itu yang membuat orang tidak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruqi Farm akan menjadi sahabat para pekurban dengan menyediakan sapi dan lembu yang insya Allah sehat, halal dan thayyib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para pekurban yang terhormat, mari kita syiarkan ibadah kurban dengan menyiapkan hewan kurban terbaik kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faruqi Farm insya Allah memberikan yang terbaik dan menjaga kepercayaan para pekurban sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, agar hati itu, jiwa itu bisa tenang, diberikan satu panduan solusi,
yakni zikrullah, yakni mengingat Allah dengan baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 28. Orang yang beriman itu adalah dia hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya berzikir kepada Allah jiwa bisa tenang. Jadi satu-satunya solusi di dalam kehidupan kita ini, umat Islam ini, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Dalam Quran dijelaskan kalau hati mau tenang, kalau jiwa mau tenang, ya zikir. Zikir itu luas, zikir itu masuk di dalamnya juga sholat. Bahkan sholat itu zikrul akbar, zikir yang paling besar. Jadi pertama sholat, yang dibawanya membaca Al-Quran, membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, membaca salawat, dan berdoa. Itu semuanya adalah zikrullah. Bahkan azan itu sendiri pun karena dia membaca Asmaul Husna, menyebut nama-nama Allah yang terbaik, itu termasuk zikir. Dan di dalam hadis dikatakan siapapun yang berzikir kepada Allah dengan serius, dengan baik dan benar, maka setan akan lari terbirit-birit. Bukan hanya terbirit-birit, setan itu pun akan terkentut-kentut. Bahkan kentutnya pun besar. Dalam bahasa Arab ada dua itu istilah buang angin. Ada pusaun, artinya buang angin tidak bersuara. Ada lagi duratun, artinya buang angin bersuara. Setan kalau mendengar zikrullah, dia akan lari terbirit-birit, terkentut-kentut dengan bersuara. Supaya apa? Supaya jangan mendengar Asmaul Husna atau zikrullah. Makanya supaya jiwa kita tenang dan setan itu tidak mengganggu kita perlu senantiasa berzikir. Zikirnya itu yang paling tinggi tentu la ilaha illallah. Tentu di bawahnya banyak sekali. Ada diajarkan oleh Rasul setelah sholat, ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau berselawat atau berdoa. Inilah yang membuat jiwa kita akan tenang, akan stabil. Kalau jiwa kita stabil, maka kita akan bahagia. Kendati pun harta kita banyak sekali, jabatan kita tinggi sekali, ilmu kita banyak juga, bahkan mendalam, kita tidak akan bahagia kalau hati kita tidak tenang, kalau hati kita busuk. Makanya dalam bulan Ramadan ini adalah momen agar kita membersihkan hati, atau dalam bahasa lain tazkiyatun nafs, yang mensucikan jiwa. Jiwa itu di dalamnya tentu qalbun, hati. Jadi kita bersihkanlah segala perilaku hasad, perilaku dendam, perilaku riya, perilaku takabur. Apa itu takabur? Takabur dalam hadis al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, rawahu Muslim. Takabur atau sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran dari orang lain dan anggap sepele, anggap kecil orang lain. Kita selalu di dalam kehidupan sehari-hari kita akan sombong kalau harta kita terlalu banyak, kekayaan kita terlalu luas, maka kita anggap sepele kepada orang miskin. Bahkan kita tidak mau menerima kebenaran dari orang yang miskin, kendati pun kata-katanya benar. Bahkan kalau ilmu kita pun terlalu banyak, begitu juga, maka muncullah kesombongan. Padahal kita harus tahu, di atas langit ada langit lagi. Maknanya kalau kita pun pintar, ada orang yang lebih pintar dari kita, kan begitu. Jabatan kita tinggi dengan sama, itu tidak akan membuat kebahagiaan kalau hati kita, kalau jiwa kita tidak tenang. Kalau jabatan yang tinggi kita banggakan, Fir'aun itu raja di raja. Kalau harta, Qarun hartanya terlalu banyak. Kalau ilmu, Haman terlalu banyak juga ilmunya. Jadi tiga orang ini mewakili orang jabatan yang paling tinggi, hartanya paling banyak, ilmunya banyak, tapi masuk neraka semua. Di dunia pun tidak bahagia, apalagi di alam akhirat. Orang yang jiwanya tidak tenang, tidak mungkin dia bisa bahagia. Itu sudah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa orang yang jiwanya penuh dengan penyakit
pastilah tidak bahagia. Hanya orang-orang yang hatinya tenanglah yang bisa bahagia. Makanya kita latihlah pada bulan Ramadan ini. Dengan kita qiyamul lail, dengan kita sholat malam di malam Ramadan, maka kita ya akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kalau diampuni, maknanya ya jiwa kita, hati kita akan terhindar dari penyakit hati yang sudah kita sebutkan tadi. Apakah itu riya, apakah dendam, apakah hasad, apakah dengki, apakah takabur, itu bisa hilang karena Allah lah yang akan menjaga hati kita. Dengan cara Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memproteksi kita agar setan tidak mengganggu kita. Inilah perlunya kita membahagiakan. Memanagenya bagaimana? Mengelolanya. Dalam pengelolaan manajemen modern kan ada 5 principle of management modern. Ada 5, ada planning, organizing, executing, controlling, dan evaluating. Ada perencanaan, ada skala prioritas, ada pelaksanaan, ada pengawasan, ada evaluasi. Jadi dalam memanage hati pun begitu. Kita rencanakanlah bahwa hati kita itu perlu ya ditenangkan pada bulan Ramadan dengan banyak beramal soleh, beribadah kepada Allah. Dan itu skala prioritasnya apa? Jangan lain-lain dulu. Ya kalau bisa di dalam bulan Ramadan kita fokuskan kepada iktikaf. Iktikaf 10 hari di bulan Ramadan itu untuk memfokuskan kita agar hati kita terhindar dari berbagai penyakit. Itu loh manage-nya. Baru pelaksanaan langsung dilaksanakan. Karena orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah lalu diamalkannya. Dan orang yang dapat hidayah selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Lalu ada pengawasan, kita evaluasi terus, penghabisan kita evaluasi apakah semua kebaikan dan semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini sudah baik atau belum, atau sudah berkualitas atau belum, sudah tepat guna, tepat sasaran atau belum. Itu kita perlu evaluasi sehingga betul-betul kita manage hati kita, diri kita, jiwa kita. Pada akhirnya kita akan bahagia tidak saja di dunia bahkan sampai di alam akhirat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fasdabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.